Saya yakin Tegal itu panas, tapi wajah ibu-ibu adem. Wah. Umpama ora adem ya gampang kalungan kulkas. Nah, orang itu kalau dicintai oleh Allah diuji, Bu. Nabi dicintai oleh Allah diuji. Ujiannya apa? Istrinya meninggal. Oke. Allah mencintai Nabi diuji apa? Paman yang membelanya meninggal. Jadi gak ada manusia yang lepas dari ujian. Saya diuji. Ujian saya banyak. Dari tahun 2018 setelah meninggalnya almarhum Ki Entus, ujian saya itu banyak. Mungkin ini cara Allah. Ki Entus meninggal tahun berapa ya? 2018 apa? 2018 awal bulan Mei. Nggih. Ki Entus meninggal 2018 bulan Mei. Gus Miftah dibuat viral oleh Allah bulan September. Nggih. Jadi 3 bulan setelah Ki Entus meninggal dunia. Dulu zaman Ki Entus dalang kemana-mana. Kru-krunya ini banyak yang tahu. Siapa yang derek Ki Entus? Saya yang bawa ransel isinya uangnya Ki Entus. Duitnya kayak temen. Lagi Entus tuh percaya sama saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah minta uang Ki Entus. Dikasih ya diterima, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Padahal saya yang bawa uang kemana-mana. Waktu itu, Bu, saya ngancani Mas Entus ke Medan. Tanggapan 250 juta. Gamelannya masih dibeli 400 juta. Itu tahun 2000-an sekian. Begitu kayanya Ki Entus. Tapi jenengan tahu, begitu Ki Entus meninggal, orang duit duit. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Ki Entus itu tidak cinta dengan dunia. Begitu Ki Entus meninggal, Haryo dan ahli waris yang lain harus mengembalikan DP wayang yang sudah masuk. Bingung mergo langka duit. Bukan kok Ki Entus manajemennya jelek, salah. Tapi itu menunjukkan Ki Entus itu tidak cinta dunia. Wayangan 200 juta. Dalang-dalang, pelawak-pelawak nonton Ki Entus, termasuk sinden-sinden, kabeh disangoni. Sing nonton bae disangoni. Makanya Talang harus bangga pernah punya sosok sekaliber Ki Entus Susmono. Matur nuwun, Abah. Iya dateng. Iya, lagi Mas Dalang Haryo bangun umah be mobile sekolah. Berarti sing pinter apane? Mobile alhamdulillah, Pak. Sarjana Bank TGR niku mobil kula. Alhamdulillah karena bimbingan Abah Miftah sudah mulai ketampi masyarakat, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Coba salah satu prestasi beliau Ki Entus itu sekitar 5 atau 6 tahun sebelum beliau meninggal muncullah wayang santri ini. Nggih. Awalnya wayang santri kia sakjane cilimen keprimen. Karena tidak semua orang kuat nanggap wayang kulit yang krunya banyak, yogonya banyak, lebih mahal, makanya dibuatkan wayang yang lebih sederhana yang memungkinkan semua orang untuk nanggap karena murah. Bentuknya apa? Bukan wayang kulit tapi wayang santri. Karena krunya lebih sedikit, yogonya lebih sedikit, makanya kemudian dibuatkan wayang santri. Kalau seandainya waktu itu Ki Entus tidak berinisiatif membuat wayang santri, sekarang Haryo merongos. Wah, ada wayangan apa? bedel duelis pokoknya. Cangkemnya terancam reso badok ya. Kalar-kalar tak dalan ya lo tulung ya lo kan pangletak gamelan ya ora bisa ya. Sejarah kan kayak gini ya. Maka Bapak Ibu, kalau saya disuruh menceritakan manakibnya almarhum Ki Entus, saya pasti fasih. Karena beliau sering datang ke pondok saya, sering makan di tempat saya, sering tidur bareng dengan saya, sering bepergian dengan saya. Haryo ini menemani almarhum itu mungkin 2 tahun sebelum beliau meninggal. Nggih. Saya bertahun-tahun sebelumnya. Makanya nyong ngerti ya. Duitnya pira, nanggapnya yang sepira, regane pira, wadon sing ditaksir sapa. Ini yang ngerti ya.
Tadi Saya hanya berdoa, mudah-mudahan dari semua warisan almarhum Ki Endos yang tidak dicontoh Haryo, ya bapak kan kiye. Tadi kan saya sudah bilang ke ibu-ibu, Abah Antus itu istrinya 2, itu yang kelihatan Bang. Bener, istrinya almarhum itu cuma 2, sing katon. Sing ra katon pira? Ya rahasia. Hanya kita berdua yang tahu ya Bah, maunya. Inyong bae mung siji. Apa? Sing katon. Kira-kira kalau Gus Miftah nikah maning viral apa ora? Dan jeblok seminggu berita isinya Gus Miftah bojo maning, Gus Miftah bojo maning kayak gue. Ya apa-apa. Kalau inyong rabi maning ya bojone cukup disuguh es teh. Masa inyong pengajian di Jawa Timur undang-undangannya beda ya. Napa Pak? Selamat datang Gus Miftah. Alhamdulillah. Nah, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan kita semuanya pasti diuji. Termasuk bentuk cintanya Allah kepada kita hari ini diuji pengajian hawane panas. Tapi nggak masalah. Apa lanjutannya? Lanjutan hadis ini adalah faman radiya falahu ridho, yang ikhlas maka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka semua yang hadir hari ini insya Allah mendapatkan rahmatnya Allah. Yakin? Kalau kita diuji oleh Allah ridho, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikannya. Mang titeni mawon, saya berdoa semua yang hadir pulang dari sini semuanya mendapatkan keakbaran dari Allah. Amin. Bentuknya apa insya Allah beda-beda. Ana wong niku sing ora tau diuji blas kali Allah seneng tok. Arane siapa? Fir'aun. Fir'aun itu seneng terus, punya uang terus, nggak pernah susah. Anda pernah susah apa enggak? Pernah senang apa enggak? Pernah susah? Pernah punya uang? Pernah punya utang? Selamat, berarti Anda bukan cucunya Fir'aun. Ujian saya itu kebetulan banyak, maka saya bilang sama Haryo, kamu harus belajar dari Abah. Belajarnya apa? Jangan hanya belajar enaknya, tapi juga belajar tidak enaknya. Kula meh takon, Gus Miftah niku viral peng pinten? Peng 7. 2018 viral, sholawatan karo mbak-mbak apa? PL. Pemandu karaoke. Arane tegel apa ki ya? PL. Pemilih lagu. Sholawatan karo mbak-mbak sing bajune seksi. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Angger zaman saya ini jarene tobrut. Tobrut ya tobat brutal. Oke. Nek kula mboten, Mbah. Apa? Lah niku sing metehol niku lho, Mbah niku. Bahasanya orang metehol, bahenol. Iya. Solawatan dengan mbak-mbak seksi yang mulus-mulus, beda neng talang tua-tua. 2018. 2019 viral maning. Viral apa? Deddy Corbuzier mlebu Islam. Masih ingat? Viral maning. 2020 aman. Langkah viral. Soalnya apa? Covid. Viralnya kena Covid. 2021 viral maning apa? Gus Miftah ceramah di gereja. Masih ingat? Ceramah di bawah salib patung Yesus. Gus Miftah kafir. Ora apa-apa, syahadat maning. 2021. 2022 viral maning, rame. Gara-gara wayang diharamkan. Saya membela wayang. Gus Miftah dihujat. Tulisan saya di Google dirubah, Gus Miftah orang gila dari Sleman. Saya dikatakan ustadz yang agak gila. Saya jawab, saya lebih senang disebut ustadz yang agak gila daripada agak waras.
Karo agak waras berarti kalau jamaah yang bilang Gus Miftah edan ra masalah. Tapi kalau Gus Miftah bilang jamaah edan, viral maning kayak gitu. Angel wis. 2022 viral yang keempat. 2023 viral maning pas pilpres bagi-bagi uang. Gus Miftah money politik untuk Pak Prabowo. Di mana tempatnya? Di Madura. Viral maning dihujat. 2024 viral ke-6 ulang tahun pondok bulan Oktober. Gara-gara apa? Gus Miftah menggoyangkan kepala istrinya. Saya menggoyangkan kepala istri saya sekali, diedit peng 70. Alatnya goyang cuman kayak kie. Di video kayak kie. Kesuh ya nyong. Sampai ana lagune apa? Kowe tumpak tung des, tumpak tung des. Editan kayak gitu yang bikin tambah aduh. Diedit. Itu kan saya itu kalau sama istri Bu sukanya gojek guyon. Karena sebaik-baik suami itu siapa? Suami kalau di hadapan istrinya itu suka bercanda, tapi serius di hadapan wanita lainnya. Wow. Loh, itu suami yang paling keren. Di hadapan istrinya seperti badut, tapi kalau di hadapan wanita lain sangat serius. Aja kebalik, karo wong liya bisa guyon, karo bojone dhewe malah serius. Bojone siapa? Bojone dalange. Cangkeme ala sampeyan ya. Makanya suami yang baik itu suami yang bisa bercanda di hadapan istrinya. Kalau di hadapan wanita lain harus serius. Umpamane Haryo di hadapan ibu-ibu talang, Mas Haryo, orang masalah diarani sombong. Ibu-ibu juga begitu, kalau di hadapan suaminya yang mesra, di hadapan laki-laki lain yang jutek. Kok ibu-ibu jalan, hai ibu, emangnya aku cowok cewek apaan? Kalau di hadapan suaminya kayak gini, malah kebalik. Di hadapan suaminya mah aku minta mah kayak gini. Di hadapan pria lain, hai mas, Monggo mas, monggo. Nyoh. Waduh kan jeblok sampai negara kayak gue paham. Maksane. Saya itu kalau depan istri Bu bercanda tok. Lagi tidur, istri mulutnya terbuka, cemplung ngupil. Kayak gini. Ya apa-apa bojone dewek. Akhirnya istri saya bangun sambil gini. Kok asin ya? Ya iya upil ya. Ya apa-apa. Langsung istri saya manja, abah, sikat gitu. Istri saya tidur ngorok, inyong rekam, begitu bangun ditunjukkan videonya, loh inyong kok ngorok kayak gini. Itu justru mohon maaf menjadikan pasangan suami istri menjadi lebih romantis. Istri tidur di kasur, tutup selimut, entu itu sing banter, buat. Salah satu ciri suami yang romantis itu adalah suami yang kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Itu karbohidrat berbentuk gas. Dan ternyata ada survei medis yang menyebutkan bau kentut itu adalah merupakan salah satu penolak kanker. Wah. Karena yang keluar dari kentut itu adalah intisari makanan. Nah, simpan tentu tinyong sapa ayo. Sapa simpan tentu tinyong sapa. Simpan tak tentu tinyong sapa ke. Ayo. Aku zizi. Di anak abai kemana? Makanya kalau pas pengajian begini kok temannya kentut bau, tolong dihirup yang paling dalam, anti kanker. Saya ulangi, suami kentut keras di hadapan istri adalah romantis.
Tapi istri kentut keras di hadapan suami kurang ajar. Ringo kenang bu, paham. Insyaallah. Kok gentenan keprimen ya beda. Karena takdirnya itu memang beda. Laki-laki itu lo kentut pasti suaranya lebih besar dibandingkan perempuan. Hah? Apa? Iya beda. Lanang dia kalau kentut pasti lebih besar suaranya. Kenapa? Karena deket dengan mic kayak gini. Orang muka yang masa ngentut feedback yang bukan mic feedbacknya. Nah, faman radhiya walau ridho. Siapapun yang diuji, dia ikhlas, dia sabar, Allah akan ridho. Amin. Amin. Sabar itu berat, sabar itu nggak enak, sabar itu anyel, sabar itu jengkel. Tapi sabar itu pasti indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Bu, dikasih panas sabar. Indahnya di mana? Kipas-kipas apa adanya saja sudah nikmat. Sementara yang duduk di kantor dingin pakai AC kadang-kadang masih sambat, betul? Berarti apa? Di satu sisi mereka dikasih oleh Allah kenikmatan AC yang dingin, tapi hatinya panas. Sementara jenengan nyuwun sewu, kondisi dan cuacanya panas tapi hatinya dingin. Amin Allahumma amin. Itu namanya nikmat. Karena nikmat itu tidak bisa diukur dengan harta. Banyak orang yang hartanya banyak tapi hatinya tidak syukur. Maka saya selalu bilang, dikasih emas sebanyak apapun itu tidak cukup bagi orang yang tidak pernah bersyukur. Ya bener apa saya nembang disit ya. Wah, iya. Oke, siap. Ya nembang apa? Ini mau ada sajadah muter katanya bah dari panitia. Mana panitia? Monggo. Mana sini panitianya, sini dulu. Nyong nyumbang, orang nyumbang viral mana? Iya. Monggo panitia nih teng mriki Mas. Sajadahnya endi malah wong ngetok sing teka. Harus siapkan. Ya nyong nyumbang 20.000. Begitu Gus Miftah ngasih kotak infak 20.000 viral maning. Kiai ini wis kere kayak gini. Kotaknya pundi kotaknya Mas, monggo mriki. Suwe temen. Kegiatan santunan dan pembangunan Masjid Al-Mi'raj. Loh, ini namanya Masjid Al-Mi'raj? Hah? Oh, ada bangun di sana ya, sumbang. Si nyumbang rupanya kayak kotak infak ya. Caranya, kalau saya bilang kamu wajahnya kayak kotak infak, wajahmu digawe mesake men viral. Sama ngerti untuk donasi kayak gini. Saya punya apa namanya, ini aja deh, karena untuk bangun masjid tak sumbang $1.000 Singapura. Ini senilai 12 juta. Alhamdulillah. Ini namanya dolar Singapura. Yaudah ya, jadi 1 lembar tapi sama dengan 12 juta. Alhamdulillah. Ya. Ini 200.000 nggak awakmu gitu ku skincare kayak gitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa.
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus takmir Masjid Nur Hidayah Pekirikan Talang Tegal, Pekirian Pekiringan Ananda Aryo Ki Entos Susmono beserta Selenteng Lubit yang insya Allah bisa dibanggakan, amin ya rabbal alamin, dan warga masyarakat Kabupaten Tegal yang berbahagia. Makan roti di atas meja, cakep, baru ngaji tegane wis tekah. Nyekel kopi kayak kie. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pagi ini perjalanan dari kota Bandung. Kemarin dari Jakarta, Bandung, lanjut ke Tegal. Jujur saja Bapak Ibu, saya sebenarnya masih enggan untuk menghadiri acara pengajian. Wati viral maning. Nyongi bingung ya, apa-apa viral kan kesuh ya nyong. Tapi apapun itu kita syukuri biqaulina alhamdulillah. Saya meyakini jika kiri, kanan, depan, belakang membencimu, maka yang bisa kita lakukan adalah tengoklah ke atas. Insya Allah selalu ada Allah yang menyayangimu. Saya merasa 2 bulan yang lalu kemanapun saya pergi dirasani sama banyak orang. Maka saya terima kasih ke panitia Masjid Nur Hidayah. Suguhane kopi, kalau kopi saya minum, karena kalau es teh saya trauma. Maka hari ini saya bahagia. Bahagia itu bukan di mana kamu berada, tapi bahagia itu adalah sesuai dengan besarnya pahala. Pertanyaannya, kenapa yang dicoba besar kok Gus Miftah? Mungkin Gus Miftah akan dikasih balasan yang lebih besar. Amin. Mang bayang ke mawon, inyong ngomong goblok sepisan, bakul es teh duwe-duwe 3 miliar. Si Haryo ngomong karo nyong, ngerti digobloknya Abah sugih 3 miliar, mbok inyong diuyuhi rapapa. aku rela. 3 miliar ya. Jenengan kelingan almarhum Ki Entus, kelingan almarhum Ki Entus, kira-kira cangkeme nyong karo cangkeme Entus ya pada bae wong anake beraya piye lah ya. Ya luwe bosok temen ya.
Tapi kadang-kadang kemudian Bapak Ibu, seseorang itu semakin putih akan semakin kelihatan nodanya. Contoh, orang itu kalau baik sedikit saja kotor pasti akan kelihatan. Contoh, baju putih sama baju hitam itu kalau terdapat noda lebih kelihatan yang putih apa yang hitam? Kalau bajunya putih ada sedikit noda akan kelihatan. Kalau terbiasa dengan baju hitam ada banyak noda pun tidak kelihatan. Makanya kalau ada ibu-ibu pakai jilbab hitam atau baju hitam, ku sakjane wong males sumbah-umbah. Bajune kotor ora katon, sing baju ireng siapa? Kiye bajune ireng jilbabe ungu. Nah, kalau berbicara idhamul jaza ma idhamil bala, Nabi Muhammad itu merepresentasikan sosok yang begitu banyak diuji oleh Allah, banyak dicoba oleh Allah. Cuman satu hal, Bapak Ibu jangan pernah membandingkan cobaan kita dengan cobaan Nabi, soalnya beda. Benar kita itu umatnya Nabi, tapi pasti kita nggak bisa seperti Nabi, karena kita bisanya hanya mencontoh kanjeng Nabi. Bagaimanapun yang asli sama yang imitasi itu mesti beda. Beda napa mboten? Emas yang asli sama emas imitasi beda napa mboten? Beda. Tapi satu hal, bahwa Nabi sekalipun itu juga dicoba oleh Allah. Makanya kalau Miftah dicoba oleh Allah itu sangat wajar. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cobaan kanjeng Nabi. Ya ora apa-apa. Bakule es teko nggone nyong malah ngomong kayak kiye, "Bah, pisuanmu adalah saldoku." Akhirnya banyak bakul es teh yang datang ke pondok, "Bah, mbok tolong saya digoblok-goblok nak." Supaya ngapa? Supaya sugih. Semuanya pasti ada hikmahnya. Awalnya Bapak Ibu, saya datang ke presiden, saya mau pamit, "Pak, sudah, saya dari dulu juga tidak pengen jadi apa-apa. Inyong cukup jadi presidennya selupet sama selenteng." Beres. Ora mumet ya, Bah. Ora mumet. Lah mikir Kayaknya lanang tapi rantai manuk ya lo. Aman beh, lah apa-apa deh gue. Ya dari gue dari dua. Saya itu anti syahwat pokoknya wis. Lupet manuknya langka. Pangapunten. Penganu Pak apa Miftah? Imannya wayang golek sama imannya manusia itu hebatan wayang golek. Primen. Sebabnya apa teng? Lah wayang golek lanang wadon dikumpulakan neng kotak bareng lah ka wayang golek wadon meteng nggak ada. Soalnya apa? Manuknya langka. Lempengan dok. Artinya bahwa berjuang itu dengan cara masing-masing. Dalang ya berjuang dengan wayangnya. Nggih. Kiai ya dengan dakwahnya. Pak Prabowo sebagai presiden dengan program-programnya. Semoga Pak Prabowo sehat. Semoga Pak Prabowo panjang umur. Semoga di Kabupaten Tegal semuanya segera anak-anaknya mendapatkan makan siang gratis. Apa? Semoga. Kan cakap menyong donga ya. Sing sabar ibu-ibu, sing sabar ya. Ngantri ya Bu, ngantri. Ya Allah Pak Wowo. Ya. Saya mau tanya, programnya Pak Prabowo makan siang bergizi sain apa mboten? Bagus apa tidak?
cuman nunggu kesabaran saja karena ini baru awal. Mudah-mudahan semuanya besok mendapatkan program itu, amin. Bisa sabar ya, inyong baik sabar. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ke hadis iki wau. Diling-iling nggih, Allah kalau mencintai seseorang maka Allah akan menguji seseorang. Nah, saya itu kan Mas Aryo, saya cerita. Saya itu sempat menangis bukan karena masalahnya, tapi karena orang tua. Bapak ibu saya itu kan di Lampung. Nggih. Telepon saya nangis. Le, bapak bingung. Lah napa? Nyetel TV isine raimu tok. TV One raimu, Metro TV raimu, RCTI raimu. Inyong sedih. Saya bilang, ya sudah Pak, TV ini pateni bae. TV ini wis tak pateni le. Tetanggane malah teka. Tetanggane ngapa? Ya cerita maning masalahmu. Masa saya jawab, ya sudah tetangganya pateni bae. Jadi saya itu menangis karena bapak ibu saya menangis. Kalau enggak, Mas Aryo datang ke pondok, semua orang menangis, saya belas enggak nangis. Karena sudah biasa-biasa mawon. Ya, semua orang pasti diuji. Saya ke Singapura liburan, saya pengen istirahat, ketemu Mas Aryo sama anak kecil, mungkin kelas 2-3 SD lah. Nggih. Saya udah malu nutupi wajah dengan masker, pakai topi supaya gak ketahuan orang. Pokoknya lihat orang itu rasanya takut. Ternyata saya salah. Justru dia datang jauh meluk saya dari belakang. Gus Miftah nggak boleh patah semangat. Gus Miftah tetap harus ngaji. Saya umroh ketemu banyak orang Indonesia, saya tutupi wajah saya dengan serban. Saya malu ketemu banyak orang. Orang-orang tua datang meluk saya, nangis-nangis, ibu-ibu. Gus tetap ngaji. Inyong rindu dengan canda tawanya Gus Miftah. Inyong melu nangis soalnya apa? Orang masalah apa-apa. Saya ngerangkul wis tua. Anak-anak bahaya gini sih. Yang wis sedih boleh. Mendoakan yang baik-baik. Nggih. Makanya semuanya pasti ada hikmahnya. Saya bilang sama Pak Son Haji penjualnya es, saya kalau salah minta maaf ya Pak Son. Sudah sekarang kisos saja. Kisos itu bagaimana bah? Kalau saya kemarin ngomong goblok, sekarang kamu gantian menggoblokkan saya, supaya saya besok tidak dihisap oleh Allah kalau tahu saya salah. Saya nggak berani bah, harus. Karena kisos itu mukul dibalas mukul, goblok dibalas goblok, ngeplak dibalas ngeplak. Kalau kemarin saya ngomong goblok kamu anggap salah, ya sudah saya ganti nih goblok. Ya sudah bah, goblok Gus Miftah sah. Impas sah. Makanya ibu-ibu tuh mohon maaf, kalau dikeplak temannya balas ngeplak boleh apa enggak? Boleh, asalkan keplakannya sama, dikeplaknya di tempat yang sama, banternya sama. Yang enggak boleh itu dikeplak balas gajul, kayak enggak boleh, enggak boleh. Tapi besok Ramadan ini mohon maaf, kalau dikeplak nggak boleh balas, cukup dijawab ini imun, sorry saya sedang berpuasa. Jadi kalau sampai besok dipukul pak buat Ramadan dibalas, sorry inyong puasa. Balasnya kapan? Berbuka. Anggone cengkrong sisan. Aja sing aja ya. Penyanyi ini durung disawer ya. Ih, pantesan nangis ya Allah. Nah, dari tadi kayak kia. Begitu inyong lirik ya Allah idepe. Idepe nganti kayak karpet masjid kayak gini. Gila. Bawa temen ya. Medeni, Mbak. Apa? Medeni. Itu bisa kayak korden ya Pak. Itu kayak korden. Itu nanti kayang-kayang kayak alise ya Allah.
Kayak tongkatnya nyong. Ini fungsi tongkat ini adalah untuk narik yang alisnya kayak kiye. Iya. Geret. Coba dilihat alisnya Mbak E, kan kayak kiye, melungker kayak. Mbak Pura agar masang alis ora kacanan nang ya. Tadi menggiring ya. Coba bayangkan di hadapan lupet beda dan kayak kiye. Apalagi dengan ngarepe nyong. Tapi nyong nggak nafsu, malah zizi. Sing nafsu bojone bae. Sampeyan aja nafsu loh. Oh, yora. Masa nafsu? Kiai nafsunan. Iya kan. Nyong ora melu-melu. Inyong deleng kayak kiye nafsu. Emangnya mataku katarak. Tiap bae saking agrabe karo Mbak Pur. Lah iya wit-wit dolan yang pondok ya udah Tahun 2010 ya Gus. Iya, dari 2010 itu udah ikut sama Apa, saya sama Ki Entus dari 2010 sudah ikut. Nafsu pengen ngaprok tadi ya. Makanya Mbak Purwati itu tidak bisa lepas dari wayang santri, Pak. Kenapa? Mbak Pur itu tidak bisa lepas dari selenteng. Ibarat kalau Mbak Purwati bunga, aku kumbangnya. Weh. Kalau Mbak Purwati amplop, aku perangkonya. Kalau aku silit, Mbak Purwati tembeleknya, Bang. Sinden legendaris itu alhamdulillah top. Kali Iya. siji. Kalau lupet telek, ya Mbak Purwati ya lalernya. ya Purwati disawer. Niki dolar miki sing sangat apa? Saya sawer Hah? untuk beli pembersih membersihkan alis. Aduh, alis maning. Gus, dolar miki sing dolar miki. Apa? Sing dolar miki, dolar Singapura miki. Oh, dolar. Iya. Nganyang bos. Pur, kon ngger ngemis aja ngisi-ngisin nah. Di, ayo Dan Panggung ngemis. atusan ke wis tau nyeket, Apa? tapi dolar kenya gurung tau weruh. bis ngisi-ngisinaken. Bosah. Apa sih? Lah ning Kan apa sih? sipur juga dolar yo. Apa aku nyembah? Dodone melar. Aduh. Tulung aja ngisi-ngisin na Purwati. Tulung nyong jaluk nasisan. Ngemis bareng yo. Tunggu ngemis be titik. Arane Ternyata nyong diundang ke Talang tidak untuk ceramah tapi dirampok. viral maning Gus Miftah dirampok neng pekiringan. Sudah Iya. untuk putra Satria Laras. Tak kasih $200. Alhamdulillah. Matur nuwun Ki. Purwati wingi kon bon 3 juta durung nyaur. Eling. Wis mudat. Hah? Wis mudat. Lah bengi sih. Apa? Hah? Pimen. Kopi nyong diborong. Matur nuwun Abah. Alhamdulillah, ki angkat di duit nak. Kene pira, Bah? Ya rahasia. Rahasia. Tapi tak jamin orang payu. Purwati. Ya kalau di Tegal tuh beli pakai ini kan nggak laku. Masih Bah? ngaturkan Miki lah. Sing noleh telu Miki. Apanya? Sing noleh telu. Weh combong kowe luwih akeh. Bocah yalo. Goblok. Ngisin-ngisinaken bisa. Iya, alhamdulillah. Ya nyong Miki bingung soalnya saya jan karo sing mau. Inyong matakon marang polisi. Materi sinden dia pasane dira. Ngisin-ngisinaken ya. Alhamdulillah Bu alis saweran. Ya Allah. Moga-moga Gus Miftah tambah semangat, tambah sehat. Tunggu apa baik? Suci Ah. tak tambah apa nih? Sehat. Tambah apa Awake berkah. Awake berkah. Awake sehat. Berkah ya. Barangnya akas. Barangnya akas waduke barangnya akas. Barangnya akas primen. Kebubikane raimu selentang jadi kayak gue ya lah.
Pur kowe kiai pur barange akas waduk rokcok. Untung sidene wis tua. Siang ora akas keprimen. Karepe rae mola. Maka sehat berkah panjang umur, Gus. Iya. Panjang apane? Panjang umur, Oh, tak pikir panjang barang. Sing akas mau. Alhamdulillah ya Allah, ketemu Gus Miftah maneh. Pur. Nggih. Ini sinden paling awet ra mati-mati ya. Iya. Panjang umur ben anu ki karo selendang terus. Wong Mbak Purwati bae angger mati ora tak kubur, Mbah. Apa? Tak air keras. Tak pajang neng omah. Kancane nyupit. Kan gua apa? Dipajang neng omah gua apa dang? Gua meden-medeni curut. Ya curute Gus Miftah ora apa-apa. Curutnya Gus Miftah. Si Gus Miftah apa ini curut? duwe curut. Apa peternakan? Saya berdoa mudah-mudahan malam hari ini tidak mimpi Purwati. Bang manteng ora sidang lho. Malah menggeret. Wong bah, bojone Purwati be. Angger lagi anu kok, plik-blok brep. Apa kue? Plik-blok brep. Apa sih? Kayak gini maksudnya. Nah. Bilang itu perbendaharaan romantisme abang. Perbendaraan Romantisme. sing diajak romantis Purwati. Asin enak ngutangnya ya. Ya Allah. Selendang wis biasa kayak gue, Bah. Ah, biasa ya. Kadang romantis, kadang gak enak. Ya, kayak aku kan bengindil bae mari. Wis ngaji maning ah. Iya. Membahas pentilan apa mau maning. Yang ngintil tuh karena masih kecil. Oke. Kalau besar namanya Angkal. berangkat sendiri. Nyong sirai wis traveling awit mau ya. Purwati. Sinden desa nyekel dolar. Ora pantes. Malah gue bungkus gorengan dolar. Keder. Faman radhiya falahu ridho. Maka siapapun yang ikhlas atas semua cobaan dari Allah, Allah akan memberikan keakbarannya. Amin. Amin. Maka siang hari ini siapapun yang diuji oleh Allah mudah-mudahan bersabar. Yang bersabar semuanya akan mendapatkan keakbaran dari Allah. Tapi sebaliknya waman sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang ketika dicoba oleh Allah dia murka, maka Allah akan memberikan kemurkaannya. Maka ngatakan Bu, Allah itu senang ketika menguji hambanya langsung ngangkat tangan. Ya Allah kula ikhlas, ya Allah kula nderek jenengan, ya Allah kula lilo, ya Allah kula ridho. Begitu diuji kita menangis di hadapan Allah, Allah gembira. Allah akan lebih gembira manakala apa? Jenengan dikasih nikmat tetap ingat Allah. Dikasih seneng, ya Allah matur nuwun, ya Allah matur nuwun. Karena kebanyakan manusia itu kadang-kadang kalau diuji dengan kesedihan dia kuat, tapi kalau diuji dengan kesenangan justru tidak kuat. Lak susah kelingan karo Gusti Allah, lak bungah malah lali karo Gusti Allah. Lak susah krungu adzan mangkat ning masjid, lak seneng malah ra mangkat ning masjid tapi mangkat ning pasar. Bu, yang Allah paling benci niku napa? Sudah dikasih susah tetap tidak ingat Allah. Wis digawe lara tetep ora kelingan Gusti Allah. Dikasih susah ya men dasar Allah nggak adil umpamanya. Dikasih susah malah ngonek-ngonek ke Gusti Allah. Maka ketika belajar ujian itu, contoh yang paling sempurna bisa kita contoh adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Itu yang digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Orang-orang yang sudah dicoba oleh Allah seperti saya, seperti jenengan, insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan dimi'rajkan oleh Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bentuknya apa? Masing-masing ini bentuknya beda-beda. Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Bentuknya apa? Ya macam-macam.
bentuknya umpamane sing lemu mulih dhisit umpamane contohnya siapa kiye omong kok sesek jare Bah angger wong Apa? Sule mangke. Wong Sule menawi wong Sule mangke kok sesek jare. sesek ya karena gede Iya nggih. pun empun kok dalem ngepur Sindene nyong yang ketimen yakin ngomong empun ngertine dundang duduk empur. wong pur pun empur Barang oli duit budek Purwati yakin. Ampun aja. oleh duit malah budek keprimen. Yang penting awak dhewe sabar, nggak boleh sombong. Ingat Bapak Ibu, iblis itu diusir dari surga gara-gara apa? Karena kesombongannya. Lah ini manusia belum pernah ke surga kok sombongnya bukan main. Naudzubillahi min Balik. pun sudah jam 2 ngaji wis dirampok karo panitia wis dirampok karo sinden wis